Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan mulai membahas mengenai JavaScript. Ya, kita masih akan membahas mengenai front end. Ya, ini masih dari sisi klien. Ya, jadi JavaScript ini merupakan sebuah bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman yang ada di client side. Ya, biasanya JavaScript ini digunakan untuk membuat sebuah halaman web menjadi lebih interaktif. Ya, dan bisa juga JavaScript ini sekarang perannya sangat besar. Ya, bisa juga sebuah halaman HTML itu, misalkan sebuah aplikasi chatting gitu, itu dibuat fully dengan JavaScript. Itu sangat mungkin ya di masa sekarang ini. Oke, kita tidak akan langsung expert gitu ya. Kita akan mulai dari yang sangat simple dulu. Kita akan langsung coding. Kita akan coba buat sebuah halaman HTML baru. Ya, misalkan saya namakan di sini belajar js.html. Oke, di sini saya membuat HTML baru. Saya ketikkan HTML, ya saya beri title-nya belajar JS. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetikkan sebuah kode JavaScript di dalam HTML? Ya, kita punya sebuah tag yaitu namanya tag script. Nah, tag script ini bisa kita tempatkan di beberapa tempat di HTML. Ya, kita bisa tempatkan di body, di dalam body atau di dalam head. Ya, dan sebaiknya diletakkan di antara kedua tempat tersebut. Ya, jadi kalau misalkan di body aja harus ditempatkan di sebelum tutup body. Ya, jangan sampai ditempatkan di luar seperti ini. Ya, atau di luar seperti ini. Ya, nanti DOM-nya akan kacau. Oke. Jadi antara di head atau di body. Oke, untuk pertama saya akan coba tempatkan di body karena saya akan mengoutputkan sebuah tulisan. Ya, tulisannya apa? Ya, tulisannya pasti kalau misalkan kita mulai belajar sebuah bahasa pemrograman, ya kita harus hello world dulu gitu ya. Oke, ini sudah saya save. Ya, jadi ini merupakan kode JavaScript kita yang pertama. Ya, kode JavaScript ini harus diketikkan di dalam tag script. Ya, tag script. Oke, kalau misalkan kita lihat apa hasilnya, mana tadi? Belajar js.html. Nah, kelihatan ya. Jadi dokumen.write itu adalah menuliskan sebuah tulisan yang nantinya akan di-outputkan di sebuah halaman web seperti itu ya. Nah, karena ini sebuah bahasa pemrograman ya, maka dari itu saya bisa membuat berbagai sintaks ya, membuat berbagai sintaks yang layaknya di bahasa pemrograman ada. Misalkan looping. Ya, misalkan looping. Saya akan buat looping di sini dari I sama dengan 0, ya misalkan sampai 100, saya akan buat 10 step gitu ya, 10 step. Lalu saya akan tuliskan di sini I-nya ya biar kelihatan, nanti ada spasinya. Oke, coba saya running. Cocok. Nah, ya, dapat lihat ya bahwasannya dokumen JavaScript ya juga bisa mempunyai sintaks-sintaks layaknya bahasa pemrograman gitu ya. Jadi di sini saya akan looping dari 0 sampai 100 dengan stepnya 10. Oke, nah selain dokumen.write bisa juga mungkin kita ketikkan alert di sini, alert. Ya, ada beberapa sintaks, misalkan alert, misalkan jangan sampai 10 kali, cukup 2 kali saja. Oke, saya refresh. Nah, ini adalah alertnya ya. Alert pertama adalah 0, kemudian 50, kemudian 100. Ya, ini adalah contoh dari alert ya. Jadi seperti ini ya. Menggunakan JavaScript itu seperti ini. Nah, lalu interaktifnya di mana? Kalau sebelumnya saya bilang bahwasannya JavaScript itu akan membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Ya, interaktifnya di mana sih? Nah, interaktifnya adalah ya kalau misalkan kita lihat di tutorial point ini ya. Jadi JavaScript ini nantinya dapat memiliki yang namanya event. Ya, event ini apa? Ya, saya contohkan aja ya. Nah, ini misalkan contoh event on click. Misalkan saya klik di sini. Nah, ini nanti akan mengeluarkan sebuah aksi. Ya, akan mengeluarkan sebuah aksi yang dikontrol oleh JavaScript. Nah, ini namanya event ya. Tombol ini nanti akan mempunyai sebuah event yang namanya event on click. Jadi, ketika tombolnya diklik, maka akan ada sebuah aksi. Ya, akan ada sebuah aksi. Yang di sini aksinya adalah alert ya, aksinya adalah alert untuk mengeluarkan kata-kata hello world ya. Nah, event ini ada banyak ya, ada sangat banyak. Di sini ada contoh-contoh eventnya. Ada on click ya, lalu ada on change ya. On click ini triggers on mouse click
Ya. On change trigger when an element change. Jadi misalkan ada combo box gitu, misalkan combo boxnya ganti, nanti elemen aksinya apa gitu ya, itu tergantung eventnya. Misalkan on double click ya, jadi kalau misalkan mouse-nya di double click. Ada juga on mouse over ya, misalkan nanti elemen ini dilewati mouse, itu jadinya gimana. Oke, mungkin akan saya berikan contoh saja. On mouse over. Nah ini ya, di sini kalau misalkan saya mouse over pasti nanti akan berubah. Nah ini ya, jadi ada event. Jadi sebuah halaman HTML ini nantinya akan mendengarkan event ya, akan mendengarkan. Misalkan di sini on mouse over, ketika ada mouse lewat, ya nanti akan menjalankan sebuah aksi. Ya, contoh yang lebih sophisticated mungkin ya. Nah, di sini ada kalkulator, ya kalkulator. Nah, di sini sebuah kode JavaScript itu sangat bisa untuk membuat berbagai aplikasi web gitu ya. Contohnya di sini adalah kalkulator. Ya, di sini, nah ini ya, misalkan saya hover di sini, ini kan ada aksi gitu ya. Ada aksi untuk merubah tombolnya menjadi warna grey, misalkan seperti itu. Ya ini mungkin di sini ada kode JS-nya gitu ya. Ada kode JS-nya. Nah, ketika saya klik di sini, ya maka akan tampil sebuah teks di sini. Nah, ini adalah aksi dari JavaScript. Ya, aksi dari JavaScript. Misalkan saya plus 2 terus sama dengan, nah ini kan sudah seperti kalkulator pada umumnya ya, sudah merupakan aplikasi web yang berjalan di klien gitu ya, tanpa harus kita request ke server ya. Jadi inilah gunanya JavaScript ya, interaktivitasnya nanti bisa sampai ke sini. Oke, di video-video selanjutnya kita akan lihat langsung mungkin ke eventnya ya. Jadi kita nggak akan bahas satu-satu mengenai misalkan operator yang bisa dilakukan apa, terus conditional operatornya seperti apa, if else atau while loop, karena ini sama persis dengan bahasa-bahasa pemrograman pada umumnya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat mungkin di video saya sebelumnya ada tentang C++ gitu ya. Ketika kita belajar C++ dan kita sudah paham algoritmanya, kita bisa terapkan di JavaScript. Dan yang membedakan ya adalah event. Ya, event ini ciri khas dari JavaScript.